dan berkenan di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Inilah kami anak-anak-Mu yang kekasih Allah Bapa yang penuh kasih. Di dalam kesiapan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang berbicara pada hari ini. Berkati kami satu persatu. Tilik puji dan selidikilah hati jiwa dan pikiran kami yang telah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu, untuk belajar dari salah satu kebenaran firman-Mu. Jadikan kami sebagai hati seorang murid yang setia mendengarkan, tetapi juga setia untuk melakukannya. Karena dengan demikianlah nama Kristus kami permuliakan. Terpujilah Engkau yang berkata-kata kepada kami. Kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang disampaikan kepada saya untuk saya persiapkan itu diambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Secara menyeluruh untuk satu perikop ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Manusia dan Taman Eden. Tapi kita hanya melihat pada 3 ayat ini saja untuk kita pelajari bersama. Mari kita membacanya bersama-sama. Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kita mulai. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sekali lagi saya membacakannya kepada kita semua. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sebelum lebih jauh kita melihat kebenaran firman Tuhan dari 3 ayat ini, saya memperkenalkan diri dulu karena saya baru pertama sekali memberikan firman Tuhan di dalam ibadah umum di gereja ini sendiri. Nama saya Pendeta Nancy Priska, saya asli dari Sumatera Utara, pasti punya marga seperti Ibu Maya ya. Saya marganya Tobi, jadi Nancy Priska Urban Tobi. Kependetaan saya terima atau saya ditabiskan di GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia, yang bersinodil di Pematang Siantar di daerah Medan. Kemudian saya kesehariannya bekerja sebagai seorang dosen di Sekolah Tinggi Teologi Sriwijaya, di mana Bapak Daniel dan Ibu Maya juga kami libatkan untuk mengajar di sana. Dan pada saat ini saya juga terlibat secara struktural di STT Sriwijaya di bidang akademisnya. Lalu sebenarnya di GAK ini kami sudah pernah juga melakukan pelayanan di sekolah minggu, dan juga pernah saya dilibatkan 1 kali membawakan firman Tuhan di pemuda. Dan pada saat ini saya diizinkan untuk memberikan firman Tuhan di kebaktian umum yang pagi dan juga nanti pada jam 10. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, manusia di Taman Eden. Lalu ada penegasan untuk tujuan pemberitaan firman pada hari ini dengan penegasannya bahwa ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, itu membuat suatu pilihan penting, yaitu antara taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, maka kita bisa menikmati manfaat dari ketaatan itu sendiri. Kalau tidak taat kepada Allah, itu dilambangkan dengan istilah yang dipergunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu engkau mati. Tapi kepada kita akan dilambangkan dengan pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, sehingga kita selalu punya godaan untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tema perenungan ini pada dasarnya merupakan tema yang cukup dalam maknanya.
memahaminya dengan baik dan tepat. Tentu ini berdampak juga pada kesalahtafsiran ataupun kesalahpahaman manusia ketika melihat ataupun memahami dari bacaan kita pada hari ini. Apalagi dengan melihat bagaimana Allah menempatkan manusia di Taman Eden, lalu diberikan segala hak untuk bisa menguasai ataupun mengendalikan Taman Eden itu sendiri. Tetapi kalau kita mau berbicara tentang konteks yang dibicarakan dalam hal ini, sebenarnya Allah itu selalu merindukan adanya keharmonisan. Allah itu selalu merindukan adanya kerjasama yang senantiasa bersinergi. Allah itu selalu merindukan adanya kerukunan dan keakraban. Dan Allah itu selalu merindukan adanya kedamaian dan kesejahteraan. Kita awali dulu dengan kata Taman Eden. Taman Eden tadi saya sudah sampaikan, sering sekali mengalami salah tafsir ya. Taman Eden sering sekali juga dikatakan seperti suatu penggambaran tentang surga ataupun tentang Firdaus dan lain sebagainya. Kalau kita melihat dari beberapa buku penafsir mengatakan bahwa Taman Eden ini merupakan digambarkan sebagai sebuah taman yang daerahnya cukup luas. Kalau kita membayangkan sebuah taman, lalu kita akan melihat ataupun memberikan suatu penggambaran tentang taman ini dipenuhi dengan bunga, pohon-pohonan yang rindang dan segala jenis binatang dan sebagainya. Taman yang sebenarnya di dalamnya itu ada keterkaitan ataupun ada keterikatan dan ada ketergantungan antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, antara tumbuhan dengan binatang, dan juga kepada manusia yang mengelola taman itu sendiri. Lalu kalau kita melihat dari bahasa Ibrani, Taman Eden digunakan dengan kata Gan Eden. Sebenarnya artinya adalah kesenangan. Dengan perkataan lain, Taman Eden ini merupakan lambang yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan sukacita kepada manusia. Kenapa dia dikatakan sebagai memberikan sukacita atau kedamaian kepada manusia? Kebetulan Taman Eden ini digambarkan dikelilingi oleh 4 sungai yang mengalir melewati taman ini. Sungai-sungai itu adalah Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris kalau kita menelitinya lebih dalam. Keempat sungai ini menjadi sebuah penggambaran betapa suburnya daerah ini, betapa makmurnya Taman Eden ini sendiri. Karena terlalu subur, apa saja yang kita tanam ataupun yang kita lemparkan, benih apapun itu, dia pasti hidup dan langsung memberikan hasil. Bahkan ada seorang teolog mengatakan, J. Vernon McGee mengatakan bahwa di Taman Eden ini tidak perlu kita menanam benih, kita tinggal menuai saja, karena segala sesuatunya itu bisa langsung tumbuh dan kita bisa menikmatinya. Itu sebabnya bahasa Ibrani menggunakan dengan kata Gan Eden artinya kesenangan. Dan mungkin juga ini yang menjadi dasar kenapa ada orang yang berani menafsirkan bahwa Taman Eden itu adalah surga. Mungkin surganya seperti yang kita bayangkan, di dalamnya itu bisa kita nikmati segala hal yang ingin kita nikmati. Terlepas dengan hal itu sendiri, kita mau berpatokan pada tema manusia di Taman Eden. Dari 3 ayat ini sendiri, ada 2 poin penting yang mau dibicarakan di sini, jemaat yang Tuhan kasihi. Yang pertama adalah pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, ketertarikan kita adalah pada kata Tuhan Allah mengambil manusia lalu menempatkannya di Taman Eden. Ditempatkan di Taman Eden, kemudian diberikan tugas. Satu tugas yang paling penting di sini yang Tuhan tegaskan adalah mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman itu berarti manusia melakukan tugas melayani. Dalam bahasa Ibraninya adalah abad. Mengabdi ataupun mengusahakan, memelihara itu diumpamakan seperti orang tua memelihara anak, atau diumpamakan seperti seorang peternak memelihara ternak-ternaknya, atau diumpamakan seperti seorang tuan yang memelihara semua bawahannya yang bekerja kepadanya. Dan tentu ini adalah kaitannya dengan Allah yang memelihara umat manusia, maka manusia pun diberikan tugas untuk memelihara segala ciptaan yang Tuhan berikan kepada manusia itu sendiri. Mengutip dari salah seorang teolog perjanjian lama, ini suami istri ya,
Christopher dengan Marie Claire, menyatakan bahwa tugas manusia ini sebenarnya meliputi dua segi yang saling melengkapi sebagai usaha untuk memelihara ciptaan Allah. Tugas yang pertama dikatakan mengakui Allah sebagai penciptanya. Karena mengakui Allah sebagai penciptanya, maka seharusnya manusia memiliki rasa gentar, memiliki rasa takut untuk salah melakukan tugas itu, sehingga ketakutan itu yang membuat dia jangan sampai salah melakukan ataupun melaksanakan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepadanya. Lalu yang kedua adalah membagi hasil kerja dan ilmu secara adil agar manusia dengan makhluk hidup lainnya bisa hidup secara wajar. Yang tadi sudah saya katakan sesuai dengan pengertian dari kata Taman Eden itu sendiri, memberikan kesenangan, memberikan kedamaian yang saling bersinergi. Sebenarnya Allah menempatkan manusia di Taman Eden ini melambangkan sebagai awal bagi manusia untuk melakukan tugas kehidupan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kehidupan yang bisa menyejahterakan bukan hanya diri manusia yang mendapatkan tugas itu sendiri, tetapi juga kepada makhluk lainnya. Betapa penting tugas ini. Ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah cerita yang saya kutip ataupun saya baca dari salah satu bacaan. Ini seorang pemuda yang sedang kuliah di salah satu tempat kuliah di Jakarta. Selama beberapa tahun dia kuliah di kampus ini, sebenarnya dia ada rasa minder. Apalagi kalau dia melihat teman-temannya yang mungkin datang dengan mengendarai mobil ataupun motor yang keren begitu ya. Tidak sebanding dengan dirinya yang mungkin turun naik angkot begitu. Lalu tiba-tiba dia datang dan bertanya kepada bapaknya, mengatakan begini, "Bapak, kenapa Tuhan enggak memberkati kehidupan keluarga kita?" Bapaknya kaget dan bingung dengan pertanyaan anaknya. Lalu dia katakan begini, "Kamu kenapa ngomong begitu?" Bapaknya langsung menjawab ataupun meresponi pertanyaan anaknya. Anaknya langsung mengatakan, "Iyalah, lihat saja keadaan kita ini. Tidak seperti teman-temanku yang punya keluarga yang bisa dikatakan memang benar-benar diberkati. Kemana-mana mereka bisa menikmati perjalanan apa saja yang ingin mereka raih, mereka bisa dapatkan." Anaknya merespon dengan cara seperti itu karena dia langsung membuat suatu perbandingan antara kehidupan yang dijalaninya dengan kehidupan dari keluarga teman-temannya. Lalu bapaknya menjelaskan begini, "Nah, ingatkah kamu dulu waktu bapak pernah bercerita kepadamu, bapak itu datang jauh-jauh dari Medan ke Jakarta sebagai perantau hanya dengan membawa pakaian yang ada di badan dengan uang sebesar Rp10.000. Itu 25 tahun yang lalu. Sekarang kalau kamu tanya apakah Tuhan memberkati kehidupan keluarga kita, kamu lihat satu persatu. Lihat kakakmu yang sudah selesai kuliah, hanya beberapa bulan dia menganggur, langsung dipanggil dan bekerja di salah satu perusahaan. Lihat dirimu yang sekarang sedang kuliah, sebentar lagi akan menyelesaikan kuliahmu sendiri. Lihat warung kecil kita, walaupun kecil tetapi selalu mampu untuk mencukupi kehidupan kita. Lihat rumah kita yang sangat sederhana ini, cicilannya sudah dilunasi oleh Tuhan tahun lalu. Lalu kalau kamu hitung semuanya yang sudah kita dapatkan itu, dibandingkan dengan pertama kali bapakmu datang kemari dengan hanya membawa satu pasang pakaian dan uang Rp10.000. Bukankah itu sudah membuktikan cara Tuhan memberkati dan mencukupi kehidupan keluarga kita? Jemaat yang Tuhan kasihi, awal bagi seseorang membangun kehidupan itu tergantung bagaimana kita melakukan tugas seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-15 ini. Mengusahakan dan memeliharanya. Kalau ingin merasakan bagaimana kehidupan itu diberkati oleh Tuhan, Tuhan sudah cukup jelas mengatakan tugas kita yaitu mengusahakan dan memelihara. Kelak
kelanjutan kehidupan itu bergantung pada bagaimana kita menjalankan tugas ini. Persoalannya adalah proses yang kita jalani. Pada bahagian yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini prosesnya. Proses yang sering sekali manusia abaikan. Adanya sebuah pilihan yang menuntut kita untuk membuat sebuah keputusan yang harus tepat dan benar. Lihat ayat yang ke-16. Allah mengatakan kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Lalu ayat yang ke-17 penegasannya. Tetapi pengetahuan yang baik, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan. Kita diberikan kebebasan di dalam memilih, kebebasan untuk membuat keputusan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kebebasan yang bablas tanpa batasan. Karena ketika manusia diberikan kebebasan yang tanpa batas, itu merupakan awal bagi manusia untuk melupakan siapa penciptanya, siapa pemberi kehidupan itu sendiri. Dengan perkataan lain, itu merupakan awal bagi manusia untuk menjadi seorang yang ateis. Makanya Tuhan memberikan batasan. Semua boleh kamu makan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Semua boleh kamu lakukan untuk usaha kamu, untuk cara kamu memelihara kehidupan ini. Tetapi ingat, ada batasannya. Jangan sampai kebablasan dalam melangkahkan hidup ini. Karena apa? Sebenarnya buah terlarang yang Tuhan tidak izinkan makan itu banyak wujudnya di lingkungan kita ataupun di kehidupan kita ini sendiri. Contoh yang paling nyata, baru-baru ini kan baru ditangkap ya, dan sedang akan diadili Wawon CS yang membunuh 9 orang secara berantai, lalu mayatnya dikuburkan ya dengan disemen di belakang rumah mereka itu. Tidak memandang usia. Ketika ditanya apa motivasinya melakukan pembunuhan itu sendiri, dalamnya adalah Wawon ini sendiri. Wawon ini yang dijadikan sebagai dukun yang dikatakan mampu untuk melipat gandakan uang kita apabila kita datang kepadanya dan mengikuti apa yang dia perintahkan. Ternyata dia sendiri pun sedang ngelmu itu dalam artian sedang mencari sesuatu yang juga untuk memperkaya dirinya melalui makhluk-makhluk halus lain dengan cara harus melakukan pembunuhan. Kita tidak tahu pembunuhan ini sebenarnya mau mengambil bagian apa dari tubuh manusia itu dan lain sebagainya, ini masih diselidiki lebih lanjut. Tetapi di sini yang mau ditegaskan adalah buah terlarang tadi. Allah sudah cukup jelas mengatakan kita mengusahakan dan memelihara. Hati-hati. Setiap hal yang kita lakukan dalam usaha untuk mengusahakan dan memelihara itu memang Allah memberikan hak bebas. Tetapi hak bebas untuk memilih melakukan usaha pemeliharaan dan apapun yang kita bisa upayakan untuk bisa menyejahterakan dari segala hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai kebablasan atau kita tergoda dengan buah terlarang itu sendiri, sehingga kita mampu untuk menghalalkan segala cara. Kita lupa siapa pencipta kita. Untuk itu, jemaat yang Tuhan kasihi, pembelajaran dan perenungan kita yang sangat menarik dan memang sebenarnya membuat kita harus semakin kusut untuk memikirkan dan kembali melihat dan mengintrospeksi diri kita sendiri. Bagaimana Tuhan menempatkan kita di Taman Eden yang sekarang ada Allah dunia pada masa kini. Allah mengizinkan kita untuk bisa menikmati, untuk bisa mengusahakan dan memelihara setiap pekerjaan yang kita miliki pada saat ini. Allah mengizinkan kita untuk melakukan karya melalui studi dan lain sebagainya. Ingat gak lagu sekolah minggu? Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang
pernah selalu mulus-mulus saja. Mengikut Tuhan tidak pernah selalu dikatakan seperti jalan tol tanpa hambatan. Mengikut Tuhan diberikan kebebasan, tetapi selalu ada batasannya. Batasannya itu dalam artian, lihat diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Lihat diri kita ketika kita diizinkan untuk menentukan sebuah pilihan dan membuat suatu keputusan yang tepat. Ingatlah, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden dengan satu tujuan, mengusahakan dan memelihara demi keberlanjutan kehidupan itu, agar kembali suasana Taman Eden itu menjadi suasana yang penuh dengan damai dan sejahtera. Itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Selamat mensyukuri perkataan firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang hal ini. Selamat menjadi kehidupan yang diberkati. Selamat mengusahakan dan memelihara kehidupan yang memberkati. Dan selamat menjalani kehidupan yang penuh berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Merendahkan diri kami di hadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan.